Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini anak-anak ibu udah pada sarapan semua atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta tolong ketua kelas siapkan baca doa ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Ahmad. Oke, Ahmad, silakan pimpin doanya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian semua cek di sekeliling tempat duduk kalian apakah masih ada sampah atau sudah bersih. Coba silakan cek ya. Sudah bersih. Oke, bagus. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Ahmad hadir, Rizky hadir, Akila hadir, Mutia hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya dong kepada kalian, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, silakan Ahmad. Iya, benar. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu ya, tentang ekosistem. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu tidak apa itu ekosistem? Tidak? Oke. Jadi anak-anak, di sekitar kita itu ada yang namanya tumbuhan, hewan, air, tanah. Nah, itu semua disebut sebagai ekosistem. Jadi anak-anak, ekosistem itu adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Oke, di dalam ekosistem semua makhluk hidup saling berhubungan loh. Contohnya ini, rumput. Terus ada belalang. Belalang ini kemudian memakan rumput. Terus ada katak. Kemudian katak ini memakan belalang. Belalang ini kemudian ada ular. Ular memakan katak. Nah, jadi anak-anak semua itu disebut sebagai rantai makanan. Kalau rumput ini tidak ada, belalang itu akan kenapa? Akan kelaparan dan mati. Nah, kalau belalang tidak ada, katak akan? Betul, katak akan kelaparan dan mati. Nah, jadi jika salah satu hilang, otomatis yang lainnya akan ikut terganggu. Nah, itu juga disebut sebagai ekosistem yang tidak seimbang. Jadi, untuk menjaga ekosistem itu tetap seimbang, kita sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan ada yang tahu apalagi contohnya? Iya, ada lagi menanam pohon. Betul sekali, menanam pohon. Nah, jadi kalau ekosistem kita itu seimbang, otomatis semua makhluk hidup akan hidup dengan baik. Oke, baiklah. Sekarang di sini Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara makhluk hidup itu bekerja di dalam ekosistemnya ya, yang lebih nyatanya ya. Nah, di sini Ibu punya ada rumput, belalang, katak, dan ular. Tolong perhatikan ya. Kalau tidak ada yang memperhatikan, nanti Ibu tanya loh. Nah, oke. Nah, di sini ada rumput. Rumput ini disebut sebagai produsen. Ada yang tahu rumput ini kenapa disebut sebagai produsen?
Ada yang tahu? Jadi, karena dia berfotosintesis melalui matahari. Nah, di sini ada belalang. Belalang ini memakan rumput. Belalang ini disebut sebagai konsumen karena dia memakan rumput untuk bertahan hidup. Nah, belalang ini adalah konsumen tingkat 1. Belalang ini. Kemudian ada katak. Katak ini memakan belalang. Katak ini konsumen tingkat 2 karena dia memakan belalang. Kemudian di sini ada ular. Ular ini memakan katak. Ular ini disebut sebagai predator atau puncak makanan karena ular ini merupakan akhir dari rantai makanan. Ya, paham semua? Oke, baik. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanya dengan ibu ya, Nana. Jadi, anak-anak di alam kita itu tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup di alam ini semuanya itu harus saling bergantungan, ya. Paham? Contohnya pohon. Pohon itu membutuhkan matahari untuk membuat makanan. Kemudian hewan lain juga membutuhkan tumbuhan dan lain. Anak-anak, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari semua kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sampai ketemu di minggu depan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.